Shalom, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan kalau hari ini Kava Ministry boleh ada bersama-sama kembali. Semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Kava Ministry mengucapkan selamat Paskah, kiranya kasih Tuhan terus terpancar dalam kehidupan kita semua. Bicara Paskah sudah pasti bicara tentang cinta atau kasih Tuhan. Seperti yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka di teaching series yang kedua ini kita akan belajar bersama mengerti apa yang dimaksud dengan kasih atau love atau cinta. Mungkin saya akan membagi videonya menjadi dua bagian karena saya mau supaya kita benar-benar memahaminya. Di teaching series yang kedua ini kita akan membahas apa itu cinta dari segi bahasa dan membahas beberapa pemaknaan kata cinta dari bahasa aslinya. Dan kemudian di seri selanjutnya saya akan membahas bagaimana Yesus memperlihatkan kasih-Nya. Ternyata bisa kita lihat dari tradisi pernikahan Ibrani kuno. Di situ kita bisa menangkap satu makna cinta dari apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita semua di muka bumi ini. Dan juga pastinya tidak ketinggalan kita juga akan membahas dari sisi medical science sehingga membuat kita mempunyai gambaran lengkap yang lebih luas dan lebih jelas. Dan nanti juga kita akan melihat ada kesinambungan dengan apa yang tertulis di Alkitab. Pasti seru. So, dengan tidak berlama-lama, ayo kita masuk dalam teaching series yang kedua dengan judul kali ini adalah kasih atau cinta atau love. Cinta adalah bahasa pertama yang diketahui seorang manusia sebelum mengenal bahasa yang lainnya. Seorang ibu menyusui anak yang baru lahir adalah pengenalan bahasa cinta untuk anak dan praktek cinta untuk seorang ibu. Hubungan bayi dan ibu sangat jelas menggambarkan bagaimana cinta memberikan kehangatan, perlindungan dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Dengan kata lain, cinta adalah bahasa kelangsungan hidup dan peradaban manusia. Hidup tidak bisa berkelanjutan tanpa cinta. Cinta adalah perasaan emosional dan spiritual yang kompleks. Setiap orang mengalami cinta dalam bentuk dan kualitas yang berbeda. Di Alkitab ada tertulis tentang keadaan akhir zaman di mana dikatakan bahwa kasih atau cinta semakin dingin. Ini memaknai tentang segala hal yang terjadi di sekitar kita saat ini. Kita melihat banyak kekacauan dan peristiwa kejahatan yang terjadi mengatasnamakan cinta. Kita sering mendengar ada orang berkata, karena cinta seseorang bisa membunuh, bisa menganiaya, menyakiti, dan membuat orang lain terluka. Belum lama kita sempat dikejutkan dengan peristiwa di mana anak-anak muda yang menganiaya temannya sampai terluka parah. Bahkan ada tindakan-tindakan sadis yang dilakukan kepada korban. Dan ini disebabkan karena mantan pacar dari korban berbicara sesuatu yang memanasi pacar barunya. Sehingga pacar barunya mengajak satu temannya dan anak gadis ini menganiaya korban dengan begitu kejam dan mereka mengatasnamakan cinta. Mereka tidak merasa bersalah waktu melakukan penganiayaan. Benarkah atas nama cinta atau manusia di akhir zaman ini sudah salah dalam memaknai arti cinta? Kalau kita lihat saat ini cinta lebih dimaknai lebih kepada luapan emosi saja. Cinta dipakai hanya sebagai alat untuk ego manusia mencapai apa yang diinginkannya, sehingga makna cinta menjadi dangkal dan murah, membuat cinta menjadi sesuatu yang mudah didapat dan mudah dicampakkan juga. Atraksi cinta yang timbul dari luapan ego saat ini sering dipertontonkan di sosmed, sehingga kita sering terkecoh melihatnya dan lama-lama mengikis makna cinta yang sesungguhnya. Kita sering melihat banyak, khususnya dari kaum
public figure yang mempertontonkan cerita cinta mereka yang awalnya tampak luar biasa seperti sebuah dongeng, dan kemudian tidak lama berselang terlihat perselisihan yang juga begitu luar biasa hebat dipertontonkan, saling menuduh, saling mempersalahkan, semua merasa benar, sehingga membuat makna cinta sesungguhnya terdistorsi, khususnya bagi para netizen yang menontonnya. Mereka akhirnya memaknai cinta dari segala sesuatu yang hanya untuk dipertontonkan. Untuk itu Kava Ministry rindu untuk mengajak kita khususnya di Paskah ini kembali merefresh tentang makna cinta yang sesungguhnya. Kita mulai dengan firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat ini sungguh luar biasa, di mana di awal dari ayat firman Tuhan ini menekankan dari mana cinta itu berasal. Karena kalau kita memahami ini, kita tahu dari mana cinta itu berasal, kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan apapun yang dunia katakan tentang cinta. Kita lihat firman-Nya dikatakan cinta berasal dari Allah. Bicara bahwa cinta itu berasal dari surga. Saya memakai ilustrasi seperti misalnya saya mau membeli barang, dan kita kan sering ya ngecek, melihat barang itu berasal dari mana, dibuatnya di mana, dan kita bisa melihat dari merek yang ada di situ tertulis misalnya made in China atau made in Japan atau made in Indonesia. Dan dengan mengetahui asal dari barang tersebut, kita bisa menilai kualitas dan harga dari barang tersebut. Demikian juga dengan cinta. Dan tadi kita lihat di awal firman Tuhan ditegaskan bahwa cinta berasal dari Allah Bapa. Jadi cinta itu made in surga, bukan made in dunia. Sepertinya Tuhan mau memperlihatkan kualitas dan harga dari cinta. Tetapi kenyataannya dunia sudah mendistorsi arti cinta sedemikian rupa sehingga lebih menganggap bahwa cinta itu lebih berasal dari dunia, bahkan menjauhkan unsur Allah dari arti cinta. Sepertinya cinta tidak berhubungan dengan Allah, sepertinya itu adalah dua hal yang terpisah. Pola pikir yang demikian sudah terukir sejak lama bahwa semakin besar cinta Tuhan itu biasanya diukur dari apa yang diberikannya. Inilah yang menjadi pangkal masalah. Dunia mengajarkan bahwa cinta itu minus Allah. Sedangkan tadi kita tahu dikatakan di ayat firman Tuhan bahwa cinta berasal dari Allah. Sehingga kesenangan fisik dan hingar-bingar dunialah yang menjadi pusat dari cinta di akhir zaman ini, menjadi sesuatu yang tidak punya nilai sakral. Cinta menjadi sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Cinta menjadi sesuatu yang tidak berharga dan tidak bernilai. Dan parahnya lagi, manusia memakai ukuran cinta yang murah ini, yang berasal dari dunia ini, untuk mendeskripsikan Tuhan yang dari surga, yang mulia. Manusia mengukur cinta hanya dengan yang namanya kesenangan atau alat ego, sehingga kita hanya mau melihat Tuhan dengan perbuatan kasih-Nya yang menyenangkan hati kita saja, dan menuntut Tuhan untuk menjawab doa-doa kita yang sebenarnya berasal dari keinginan daging kita. Pola pikir yang demikian sudah terukir lama di pikiran kita, bahwa semakin besar cinta Tuhan itu terukur dengan apa yang diberikannya. Untuk itu orang berlomba memperlihatkan bahwa dirinya dicintai Tuhan dengan memberikan kesaksian yang berasal dari pemenuhan keinginan dagingnya saja. Saya punya sedikit kesaksian. Ada seseorang yang sebenarnya punya maksud tidak baik masuk di dalam satu komunitas ibadah, karena ia ingin membuat kesan atau image dicintai Tuhan. Maka setiap ada pertemuan, dia selalu membuat kesaksian yang menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan menjawab doa saya mendapatkan, dia sebut
rumah baru, kendaraan baru, kemudian saya menang tender, puji Tuhan, saya dibuka jalan, puji Tuhan, saya mendapat berkat ini dan berkat itu. Dan orang-orang mulai melihat dan percaya bahwa wah, orang ini benar-benar dicintai Tuhan karena apa yang diinginkannya diberikan. Dan singkat cerita, ujung-ujungnya sebagian dari umat dan para pengerja di sana percaya kalau orang ini menyebutkan dirinya dicintai Tuhan. Maka mereka karena percaya, mereka pun menitipkan uang mereka untuk invest di proyek orang ini. Dan sudah pasti ujung-ujungnya ternyata ini adalah penipuan. Dan umat yang ada di sana sudah menaruh uang dengan bukan jumlah sedikit, jumlahnya cukup banyak. Dan akhirnya orang ini ternyata ditangkap polisi. Nah, siapa yang salah di sini? Kita salahkan penipunya atau kita yang tidak memahami arti cinta? Dan waktu Tuhan datang dengan keadilan dan kebenaran, bahkan penghukuman sebagai wujud kasih, maka dengan mudah kita mengatakan Tuhan tidak mengasihi, Tuhan kejam, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak mengasihi aku. Padahal sebenarnya waktu kita mau melihat apapun yang dikerjakan oleh Tuhan itu adalah bentuk dari kasih-Nya. Tetapi karena ego kita yang melihat kasih itu hanya dari sesuatu yang menyenangkan kita, itulah yang membuat kita terdistorsi dari makna cinta yang sesungguhnya. Sekarang kita buka kembali di 1 Yohanes 4 ayat 8. Di akhir ayat tersebut dibuka lebih dalam lagi. Bukan hanya asal tadi ayat 7 kita melihat Tuhan memperlihatkan dari mana asal cinta itu. Di ayat 8 dia menyatakan bahwa cinta itu adalah dirinya. Makanya kita baca ada di 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah cinta. Di 1 Yohanes 4 ayat 16 juga diulang lagi, Allah adalah cinta. Wah, dia menerangkan bahwa cinta itu adalah dirinya, pribadinya, bahwa dialah cinta itu. Allah adalah kasih, dalam bahasa aslinya adalah Theo Agape Emi. Theo itu Tuhan, Agape itu cinta, Emi adalah keberadaan atau eksistensinya. Jadi di sini kita lihat cinta yang dimaksud di sini adalah cinta agape. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata cinta tidak dimaknai lebih rinci. Berbeda dengan yang tertulis di Alkitab, di Perjanjian Baru yang menggunakan bahasa Yunani, satu kata cinta itu menggambarkan 4 konsep yang berbeda. Kita sudah tahu tapi kita mau refresh aja ya. Yang pertama kita mau bahas adalah agape. Tadi yang disebut di 1 Yohanes 4 ayat 7-8 itu agape, kasih tanpa syarat, unconditional love, berupa pengorbanan, berbicara tentang memberi. Dan kalau kita mau melihat bentuk dari kasih agape ini ada di 1 Korintus 13. Saya akan membacakannya dan kita bisa refresh ya, apakah agape sudah ada di dalam kita enggak? Ya, kita mau lihat kasih Tuhan itu apa kita sudah pahami belum ya? Apa itu agape? Agape itu sabar. Agape itu murah hati. Agape itu tidak cemburu, tidak megahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mengambil keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Wow, luar biasa ya kasih agape itu. Dan ini harusnya dimaknai oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harusnya juga memiliki kasih ini. Oke, kita lanjut aja dulu ya yang nomor 2. Ada yang namanya storge, yaitu kasih dalam keluarga, hubungan dalam keluarga misalnya antara Abraham dan Ishak. Dan kemudian juga yang ketiga adalah filia. Filia itu bicara tentang kasih persahabatan atau persaudaraan. Contohnya seperti Raja Daud dengan Yonatan, anak dari Raja Saul. Mereka ini
punya kasih persahabatan dan persaudaraan yang kuat. Dan yang terakhir, cinta eros. Ini yang saat ini dimaknai oleh dunia, digambarkan bahwa inilah wujud cinta. Cinta yang penuh gairah antar pasangan atau berhubungan dengan hawa nafsu dan juga hasrat seksual. Jadi ada 4 konsep cinta yang kita pahami. Dan waktu kita menyebut kata cinta, sebenarnya tidak sesederhana yang dipahami dunia sekarang. Dunia banyak mengartikan cinta menjadi sangat sederhana atau sangat rendah dengan memahami bahwa cinta itu hanya eros, bicara memuaskan ego dan hawa nafsu. Makanya biasanya orang yang hanya memahami cinta di level ini banyak menimbulkan kekacauan, dan manusia juga senang menilai Tuhan dengan konsep cinta yang dangkal ini. Dan bahkan manusia juga senang menilai cinta Tuhan dengan konsep yang kita punya adalah cinta eros. Sehingga waktu Tuhan tidak memberikan apa-apa kepada kita, kita menyalahkan Tuhan, kita menuduhnya tidak mengasihi. Bahkan kita mulai mempertanyakan di mana keberadaannya. Apakah masih ada yang namanya Tuhan? Karena kita menilainya, melihatnya dengan kacamata kita. Padahal tadi kita sudah lihat cinta itu bukan dari dunia, tetapi cinta itu dari Allah sendiri, dari surga. Dan Allah itu adalah cinta. Selanjutnya kita kembali ke ayat 7 ya. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi berasal dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kita lihat betapa kuatnya hubungan antara cinta dan Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Tanpa ada Tuhan, kita tidak bisa mengasihi. Tanpa lahir dari Tuhan, kita tidak bisa mengerti cara mencintai, tidak bisa mengerti konsep cinta agape tadi. Dikatakan di ayat 7 tadi bahwa orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kata mengenal Allah ini diulang lagi di ayat ke-8, dipertegas tapi dalam bentuk oposit, dalam bentuk lawan katanya. Dikatakan barang siapa tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Kata mengenal dalam bahasa aslinya tertulis ginosko, dan saya melihat ada satu terjemahannya yang menuliskan bahwa ginosko itu juga mengartikan tentang bersetubuh, bicara hubungan suami istri, atau yang kita kenal dengan satu daging, satu kesatuan, seperti tertulis di Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita akan melihat dalam bahasa Inggrisnya, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one. Atau yang kita kenal dengan namanya ehad, kesatuan jamak. Nah sekarang kita mau lihat di ayat 16, lebih diperjelas. Kita telah mengenal dan telah percaya. Tadi menjadi satu ya, ingat kata mengenal itu menjadi satu. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Inilah ehad itu, inilah kesatuan itu. Orang yang hidupnya dikuasai oleh kasih, orang itu bersatu dengan Allah dan Allah bersatu dengan dia. Itulah arti kata mengenal. Jadi mengenal itu bukan berarti tahu atau punya pengetahuan saja tentang Allah, tetapi harus menjadi satu, menjadi ehad atau menjadi oneness, menjadi satu kesatuan dengan Tuhan. Jadi intinya kalau kita satu dengan Allah, makanya tadi dikatakan barang siapa tetap di dalam, ia tetap di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Inilah yang dikatakan mengenal. Jadi intinya untuk kita tahu tentang cinta, kita harus menjadi satu dengan sang cinta itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Romantis ya, dari sini kita bisa melihat ada keromantikan dari firman Tuhan ini. Makanya kalau kita lihat Yesus dalam menggambarkan hubungannya dengan kita, gerejanya, selalu bicara tentang kesatuan atau oneness. Seperti dia gambarkan dia sebagai mempelai pria dan kita
gereja sebagai mempelai wanita. Juga dia gambarkan sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Sebagai gembala dengan domba. Gembala tidak bisa tanpa domba, domba tidak bisa tanpa gembala. Jadi mengenal Allah itu bukan sekedar hanya pengetahuan, tetapi kita harus selalu tetap ada di dalam Dia dan Allah ada di dalam kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi ya. Saya akan membahas dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Wah, mungkin ada yang bertanya, ngapain sih harus rumit-rumit membahas hal tentang cinta saja? Buat apa? Bapak, Ibu, saudara sekalian yang terkasih, masalahnya kita hidup di akhir zaman. Tanpa punya fondasi yang kuat, maka kita akan mudah goyah. Banyak prediksi yang mengatakan dunia akan terjadi pandemi lagi, bahkan lebih buruk. Akan ada penyakit-penyakit berbahaya yang akan muncul. Akan ada krisis, akan ada bencana alam yang megatrust. Ada politik yang panas antar bangsa-bangsa. Kondisi ini memaksa kita mau tidak mau harus lebih serius dengan Tuhan. Kita belajar dari kejadian COVID waktu itu. Kita tidak siap menghadapinya sehingga terjadi dampak yang sangat signifikan di setiap aspek kehidupan. Untuk itu kita perlu menyiapkan fondasi lebih kuat supaya kita tidak tergoyahkan. Jadi kita semangat ya. Saya juga tidak mengajarkan tentang bahasa Ibraninya secara lengkap karena saya juga bukan pakarnya. Kalau mau belajar kita punya Ibu Rita Wahyu, bisa belajar di sana. Saya hanya membahas apa yang ada hubungannya dengan topik yang kita bahas hari ini aja. Oke, kalau gitu jangan ragu ya. Kita mulai lagi, kita masuk lebih dalam. Bahasa Ibrani berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Ibrani memiliki yang namanya gematria. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang gematria, tetapi saya sedikit mengulas apa itu gematria supaya kita dapat memahaminya lebih lagi. Agak sedikit perlu perhatian untuk dapat mengerti tentang ini, tetapi percayalah kita akan mendapatkan hal-hal yang amaze, hal-hal yang menakjubkan. Saya coba juga untuk menerangkannya secara perlahan dan dengan cara yang sederhana. Kalau kita lihat di depan kita, itu adalah Hebrew alfabet. Ya, kita bisa melihat dia dibacanya dari kanan ke kiri ya, dan dimulai dari huruf yang namanya Alef. Nah, kita mau lihat apa itu gematria ya. Yang dimaksud gematria adalah sebuah studi numerologi, artinya angka-angka ya yang digunakan untuk makna yang tersirat dari sesuatu yang tersurat atau tertulis. Ya, ini cara menghitung nilai numerik. Jadi kalau kita lihat di Hebrew alfabet itu ada angka-angka, itulah nilai-nilai numerik yang terdapat di dalam setiap huruf. Bisa juga nanti di dalam setiap kata dan di setiap kalimat. Dan kemudian kita melihat geometri atau hubungan-hubungan yang terbentuk darinya dan kemudian akan membentuk satu pola geometris pemaknaan. Nanti kita akan lihat pada kata cinta atau ahava, nanti kita akan bahas itu, tapi izinkan saya terangkan tentang gematria ini dulu ya. Dalam gematria, sebuah kata dianggap memiliki 3 lapisan makna, yaitu yang pertama makna dari huruf-huruf itu sendiri, dan kedua makna dari bentukan huruf yang dihasilkan, dan yang ketiga jumlah bilangan atau numerik dari huruf-huruf yang membentuknya. Tiap huruf mempunyai arti masing-masing, juga tiap huruf punya angka yang juga punya arti atau makna. Dan bila digabungkan menjadi satu kata dengan menjumlahkan nilai numeriknya, maka akan didapat pengertian yang lebih luas lagi. Bahkan banyak hal yang tersembunyi dari kode numerik yang ada. Jadi menarik dan penuh kejutan, seperti mencari harta karun, dan saat menemukan maknanya kita benar-benar takjub karena melihat alur dari apa yang tertulis di Alkitab sehingga membuat kita semakin jelas melihat Tuhan. Saya bukan ahlinya sekali lagi, tapi saya mencoba untuk mempelajari sedikit untuk memperlengkapi saya dalam membaca Alkitab, membuat lebih bermakna. Dan dengan menggunakan gematria ini saya bisa katakan bahwa gematria adalah dimensi
atau cara pandang untuk membuat kita lebih jauh melihat segala sesuatunya. Jadi sungguh berguna gematria ini. Sekarang kita mulai mencari makna kata cinta. Kata cinta atau kasih dalam bahasa Ibrani adalah ahava, alep dan haf. Haf merupakan akar kata yang mempunyai arti memberi. Jadi cinta itu tentang memberi. Sekarang kita akan melihat huruf pertama dari ahava adalah alep. Dan kalau kita lihat huruf pertama dari alfabet Ibrani juga sama, alep. Seperti tadi kita sudah bahas di gematria bahwa huruf itu punya arti. Dan kalau kita lihat arti dari alep itu menggambarkan Allah Bapa, Allah Bapa pencipta. Dan sekarang kita mau melihat alep punya nilai numerik. Numeriknya itu yang tercantum di situ angka 1. Angka 1 ini dikenal dengan namanya ehad, bicara kesatuan jamak. Jadi kalau kita mau gabungkan, alep itu menggambarkan Allah Bapa satu-satunya. Dia ehad atau Allah Bapa Esa. Dan kemudian kita lihat jadi di kata ahava ini ada huruf alep, ada huruf hei dan huruf bet. Nah, kalau kita mau, tadi alep sudah kita bahas, sekarang kita mau lihat hei. Tadi kita sudah membahas akar kata haf itu memberi. Jadi hei di sini bermakna memberi. Dan yang ketiga adalah vet atau bet yang memiliki arti rumah atau family atau baitnya. Ini menggambarkan siapa? Menggambarkan kita manusia. Jadi kalau kita mau lihat kata ahava itu berarti Allah Bapa satu-satunya memberi kepada manusia ciptaannya atau kita gerejanya. Dan di dalam ahava ini kita lihat ada dua personality, dua pribadi. Yang pertama adalah Allah Bapa dan kedua manusia ciptaannya sebagai satu kesatuan di dalam nama yang namanya cinta. Ini meneguhkan firman Tuhan tadi yang kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Dikatakan bahwa cinta itu dari Allah. Dan dia juga mengatakan bahwa cinta itu adalah keberadaannya. Jadi apa yang diberikan Allah kepada manusia? Cinta. Lewat siapa? Yesus Kristus yang sudah mati buat kita semua. Itulah lambang cinta. Lambang ahava, bicara pemberian Allah yang berupa cinta kepada kita ciptaannya. Sekarang kita akan lihat nilai numeriknya ya. Kita bisa lihat ke layar. Di situ kita bisa lihat ada kata ahava, ada 3 huruf yang berbeda. Dan saya tulis angka gematrianya yang berwarna merah. Jadi alep itu 1, kemudian hei itu 5, dan vet atau bet itu 2. Dan kalau kita jumlahkan, maka ahava itu nilai gematrianya adalah 13. Dan sekarang kita lihat angka 1 adalah nilai numerik dari alep. Dalam bahasa Ibrani ini adalah ehad atau esa yang mempunyai, tadi kita sudah bahas tentang kesatuan jamak. Tapi apa sih kesatuan jamak itu? Kalau di dalam diri manusia kita bisa mengartikan seperti manusia itu ada tubuh, jiwa dan roh. Ada sepertinya 3 tapi tetap 1. Atau kalau di dalam keluarga tuh ayah, ibu, anak. Tetap itu yang namanya satu keluarga gitu. Jadi itulah kesatuan jamak. Sama juga dengan Tuhan kita, ada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Itu juga bicara ehad. Jadi ehad adalah bicara kesatuan jamak. Dan angka 1 atau ehad ini kita mau hitung nilai gematrianya, kita mau lihat huruf-hurufnya, ada alep, ada het, ada dalet. Ya, alep itu nilainya 1, het 8, dalet 4. Dan kalau kita jumlahkan nilai numeriknya ternyata sama, 13 dengan ahava. Dan yang saya ketahui apabila ada 2 hal yang sama itu biasanya posisinya setara. Nah, makanya kalau ahava itu kita jumlahkan dengan ehad, maka jumlahnya itu adalah 13 tambah 13 sama dengan 26. Apa makna dari nilai gematria 26 ini?
Ternyata nilai gematria 26 itu menyatakan keberadaan Allah Yod He Vav He atau YHWH, atau banyak yang menyebutnya Bapa Yahweh, atau ada yang kalau orang Ibrani tidak berani untuk menyebut nama ini, mereka menyebutnya Adonai. Nah, sekarang kita mau lihat. Jadi tadi ada Ahava nilainya 13 dijumlahkan dengan Ehad yang 13 ternyata menjadi nama Allah. Keberadaan Allah Yod He Vav He. Kita mau lihat sekarang ya. Yod He Vav He terdiri dari 4 huruf. Ada Yod, He, Vav, He. Dan kalau dijumlahkan, Yod itu 10, He-nya 5, He-nya ada 2 ya, jadi 10, dan Vav 6. Jadi nilai numeriknya adalah 26. Jadi tadi kita melihat bahwa Yod He Vav He adalah gabungan dari Ahava dan Ehad. Ahava nilai numeriknya 13, Ehad nilai numeriknya 13. Dan saya dapatkan bahwa bila ada 2 kata dengan nilai sama, maka makna esensial dari 2 kata tersebut adalah sama. Jadi kita bisa berkata bahwa Ahava itu setara dengan Ehad. Ehad itu setara dengan Allah. Allah itu setara dengan cinta. Jadi kita mau memaknai bahwa Ahava adalah Tuhan. Tuhan adalah Ahava. God is love. Love is God. Jadi ini tidak bisa dipisahkan menjadi satu kesatuan antara Tuhan dan manusia. Makanya dikatakan tidak mengenal, tidak menjadi satu dengan Tuhan. Makanya tidak bisa mencintai. Bagaimana kita mau bisa mencintai kalau kita tidak ada di dalam cinta itu? Topik ini akan kita bahas lagi nanti di seri NPD. Entah nanti seri yang keberapa saya akan sampaikan. Karena orang NPD itu mereka tidak bisa mencintai yang lain selain dirinya. Nah, nanti kita melihat itu ada hubungannya dengan ini. Nah, kita mulai sedikit-sedikit bisa memahami kenapa itu bisa terjadi kepada seorang yang mengalami gangguan kepribadian narsistik. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti kita bahas di seri NPD ya. Dan terakhir saya akan mengajak kita melihat ada satu penulis yang bernama Karen Hanna. Dia seorang penulis buku, banyak membuka tentang arti yang tersirat dalam tulisan Ibrani. Dia menjelaskan dengan sangat baik tentang hubungan yang kita bahas tadi. Kembali kita akan lihat firman Tuhan di kitab Kejadian. Untuk itu bisa dibuka Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalau tadi kita bicara dengan Allah, dengan manusia, dan sekarang kita mau melihat dari kita sesama manusia yang namanya Ehad. Tuhan menciptakan manusia ada laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita lihat di firman Tuhan yang saya tuliskan, di sebelah kata laki-laki ada tulisan is. Itulah dalam bahasa Ibrani seorang laki-laki. Demikian juga dengan istrinya atau yang disebut dengan Isyah. Sekarang kita akan melihat kata per katanya. Kita lihat di layar dalam bahasa Ibrani, kata untuk laki-laki adalah is, terdiri dari 3 huruf, Alef, Yod, dan Sin. Demikian juga dengan perempuan yang adalah Isyah. Spellingnya yaitu Alef, Sin, dan He. Jadi kalau kita perhatikan ada 2 huruf yang sama, yaitu Alef dan Sin. Dan kalau kita mau baca, Alef dan Sin ini artinya adalah api. Tetapi saat laki-laki ditambahkan kata Yod, maka berubah artinya dari api menjadi laki-laki. Demikian juga perempuan. Maknanya kalau dia tidak ditambahkan huruf He di tengahnya, maka artinya adalah api. Tapi waktu ditambah huruf He, maka pemaknaannya menjadi perempuan. Jadi kita mau melihat apa yang ditambahkan di antara huruf-huruf ini. Ternyata tadi laki-laki ditambahkan Yod dan perempuan ditambahkan He. Yod dan He itu dibaca Yah.
yang merupakan penggalan dari Tuhan yang adalah Yahweh. Jadi penggalan Yah ini, Yod dan He itu dibaca Yah dan merupakan penggalan dari kata Allah itu sendiri, Yahweh. Kita lihat ya, di kata ini kita bisa melihat bahwa di kata seorang laki-laki harus ada unsur Allahnya, di kata wanita juga harus ada unsur Allahnya. Kalau tidak ada, mereka akan menjadi api. Ini yang tadi dikatakan, apabila mengenal Allah, dia tahu mencintai. Tetapi apabila tidak mengenal Allah, maka tidak tahu mencintai atau menjadi api. Jadi semakin memperjelas bahwa ada unsur Allah mengubah keberadaan seseorang. Bila seseorang laki-laki tanpa Allah, dia adalah api, demikian juga dengan perempuan. Makanya kalau kita lihat dunia mau memisahkan cinta dari Allah, bayangkan, berarti yang ada di bumi ini laki-laki dan perempuan itu adalah api, 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 api. Inilah yang menjawab bagaimana seseorang bisa menjadi api bagi orang lain. Api di sini dalam arti konotasi yang negatif, yang buruk, dalam arti menyakiti. Jadi kita paham sekarang kenapa orang tidak bisa mencintai, karena tidak ada unsur Allah, dan cenderung tanpa ada unsur Allah dia akan menyakiti pasangannya atau orang lain yang di dekatnya. Contoh, misalnya dalam satu hubungan suami istri, semua akan baik-baik saja apabila masing-masing punya unsur Tuhan di dalamnya. Makanya Tuhan memberkati pernikahan, karena diperlukan Allah di tengah cinta seorang laki-laki dan perempuan. Tetapi apabila di dalam perjalanan pernikahan mungkin salah satu ada yang mendugakan Tuhan, membuat tidak menjadi satu lagi dengan Tuhan, maka pasangan tersebut akan menjadi api bagi pasangannya. Sudah pasti akan menghancurkan dan menghanguskan pasangannya. Makanya pentingnya kita untuk memahami ini. Makanya saya sering memberi advice kepada orang yang mengalami keretakan rumah tangga. Saya mau katakan bahwa tetap pegang Allah, jangan pernah lepaskan, sekalipun mungkin pasanganmu sedang melepaskan Tuhan. Tetap pegang Tuhan, karena itulah kekuatan dari yang namanya cinta. Jadi akhirnya kita simpulkan dari semua apa yang kita bahas dari firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 tadi, bahwa cinta itu berasal dari Allah, made in surga. Jadi ini mengingatkan kita bahwa cinta itu sesungguhnya murni, berasal dari surga. Dan yang kedua, di 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 dikatakan di situ bahwa Allah adalah kasih, dan dalam Alkitab kalau diucapkan sampai 2 kali itu berarti punya makna yang sangat penting. Jadi cinta adalah personality dari Tuhan atau wujud dari kepribadiannya. Dan kata cinta tadi kita bahas dalam bahasa Ibraninya ahava, yang punya arti Allah memberi kepada manusia ciptaannya. Dan kita lihat ada satu kesatuan antara Allah dan manusia, atau yang kita kenal dengan ehad atau kesatuan jamak. Dan tadi kita juga sudah bahas tentang kata mengenal Allah, menjadi satu. Bukan hanya tahu atau punya pengetahuan tentang Allah, tidak cukup, tetapi harus menjadi satu dengan Tuhan. Tanpa lahir dari Tuhan kita tidak bisa mengasihi. Jadi jelas tanpa Tuhan seorang tidak pernah bisa mencintai dengan kasih agape. Ini diperjelas dengan apa yang Karen Hannah sampaikan, bahwa tanpa Tuhan manusia adalah api. Ini memaknai keadaan akhir zaman di mana
dikatakan kasih menjadi dingin sehingga manusia cenderung menyakiti orang lain. Oke, kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan juga menjadi berkat. Dan kita akan ketemu di seri selanjutnya masih membahas tentang cinta, dan pastinya menarik karena di sana nanti kita akan melihat juga ada anatomi otak yang berhubungan dengan cinta ini. Dan kita akan bertemu di seri selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.